Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Sita Mika dari kelas 3 Sastra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Sastra Dunia yang diampu oleh Bapak Saiful Rohman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dua karya sastra novel yang berasal dari karya sastra Indonesia dan karya sastra Mesir. Dua karya itu adalah kedua karyanya. Yang pertama adalah karya sastra dari pengarang Indonesia Remy Silado, novel yang berjudul Cabaukan, dan yang kedua adalah Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Sadawi. Mengapa saya memilih kedua novel ini untuk diulas? Karena saya akan mengulas juga relasi patriarki dalam tubuh perempuan di dalam kedua novel ini yang dialami oleh tokoh perempuan di dalam novel Perempuan di Titik Nol dan tokoh perempuan yang ada di novel Cabaukan ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ulasan saya tentang kedua novel ini, saya akan memaparkan sedikit sinopsis dari kedua karya sastra ini. Yang pertama, sinopsis dari Cabaukan yang ditulis oleh pengarang Remy Silado. Novel Cabaukan ini memiliki arti hanya sebuah dosa. Novel ini berlatar pada masa penjajahan Belanda. Tokoh utama perempuannya bernama Siti Nurhayati atau Tinung. Nah, dia biasa dipanggil Tinung. Tinung ini adalah seorang perempuan penghibur, pelacur yang bekerja di Pasar Kalijodo pada saat malam di Kalijodo, Batavia. Nah, sebelum Tinung menjalani pekerjaannya sebagai pelacur, dia sempat menikah dengan seorang pribumi, lalu kemudian suaminya meninggal dan dia diusir dari pihak keluarga suaminya hingga akhirnya dia diajak oleh saudaranya untuk menjadi seorang pelacur di Kalijodo, Batavia. Nah, di sana Tinung menjalani pekerjaannya, namun di sisi lain dia mengalami pergolakan batin bahwa sebagai seorang perempuan dia tidak ingin seperti ini, dengan istilah lain tidak ingin dipakai oleh banyak pria di sana karena setiap harinya menurut novel ini si Tinung ini merupakan perempuan penghibur paling laris pada masa itu karena kecantikan dan kemolekannya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Tan Peng Li yang pertama, seorang pengusaha. Ia menikah dan hidupnya tidak berjalan dengan mulus. Tan Peng Li yang pertama meninggalkannya, lalu Tinung akhirnya harus kembali lagi ke rutinitas pekerjaannya yang sebelum menikah, yaitu sebagai seorang pelacur lagi. Di sana dia bertemu juga dengan Tan Peng Li yang kedua, orang yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda pula, sangat penyayang, ramah dan sangat mencintai Tinung. Nah, akhirnya Tinung menikah lagi dengan Tan Peng Li yang kedua. Di sana Tinung dikaruniai seorang anak bernama Gioklan. Gioklan ini adalah yang membuka cerita, yang membuka prolog di dalam novel ini, yang diceritakan novel ini bercerita pada tahun 1933, namun diawali prolog dengan tahun 1962 mundur, yang diceritakan bahwa anaknya mencari Tinung. Ending dari novel ini adalah Tinung akhirnya harus merelakan Tan Peng Li yang dua karena dia dibunuh, dan juga Tan Peng Li yang dua sudah menikah juga dengan seorang perempuan di Belanda. Sinopsis novel yang kedua adalah novel yang berasal dari karya sastra Mesir yang ditulis oleh Nawal El-Sadawi yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Video ini sudah pernah saya ulas di tugas awal, dan sedikit saya jelaskan tentang sinopsis ini, yaitu bercerita tentang seorang tokoh utama perempuan yang bernama Firdaus yang sudah mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual sedari kecil gitu oleh pamannya sendiri. Dan masa-masa kecil seorang Firdaus
tinggal di rumah yang seadanya, yang sederhana, karena dia berasal dari keluarga yang miskin. Sampai akhirnya dia disekolahkan oleh pamannya, dibawa ke Al-Azhar dan tinggal bersama pamannya. Nah, selama dia tinggal bersama pamannya, Firdaus ini sering sekali mendapatkan perlakuan atau pelecehan seksual dari pamannya sendiri. Ketika pamannya memutuskan untuk menikah, Firdaus dinikahkan juga dengan seorang saudagar laki-laki sudah tua yang bernama Syekh Mahmud, dan selama berumah tangga pun Firdaus sering mendapatkan kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik maupun kekerasan seksual. Nah, saat Firdaus sudah tidak kuat menjalani pernikahannya, rumah tangganya, dia memutuskan untuk keluar rumah, untuk kabur. Namun ternyata dia tidak mendapatkan, dengan harapan mendapatkan kebebasan, namun tidak. Firdaus akhirnya terlentang-lantung di jalan, dan bahkan dia sempat beberapa kali diperkosa oleh laki-laki secara bergilir, dan juga Firdaus ini mendapatkan tekanan batin yang sangat-sangat tertekan gitu sebagai seorang perempuan di masa ini. Sampai akhirnya Firdaus harus mendekap di penjara dengan hukuman mati karena dia telah membunuh seorang laki-laki yang pada faktanya adalah orang yang ingin memperkosa Firdaus, dan Firdaus hanya ingin mempertahankan dirinya gitu, menyelamatkan dirinya dari laki-laki itu. Nah, selanjutnya saya akan masuk untuk membahas kedua novel ini dan memaparkan persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di novel ini. Novel ini memiliki persamaan relasi patriarki yang sangat kental di kedua novel ini dalam tubuh tokoh perempuan yang ada di novel ini. Novel Cabaukan memiliki tokoh utama perempuan bernama Tinung, dan novel Perempuan di Titik Nol memiliki tokoh utama perempuan bernama Firdaus. Kendati dua novel ini berasal dari negara yang berbeda, namun saya menemukan adanya isu yang diangkat di dalam novel ini, yaitu mengenai relasi patriarki atau relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan. Hingga kedua novel ini menceritakan dua tokoh perempuan yang mengalami ketertindasan gitu. Tinung harus bertahan di tengah-tengah kehidupannya sebagai seorang pelacur yang dia tidak menikmati itu. Dia tidak ingin menjadi seorang wanita penghibur yang dipilih oleh banyak laki-laki karena kemolekan dan kecantikan. Dan Firdaus memiliki batin yang sangat-sangat tertekan di novel ini karena dia harus kabur dari suaminya, yang mana seharusnya suami itu melindungi, keluarga itu melindungi, namun dia mendapatkan kekerasan di dalam novel ini, baik kekerasan fisik, verbal maupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hingga akhirnya dia keluar rumah, dia pun tetap menemukan pelecehan itu di dalam dirinya. Itu persamaannya. Jadi isu yang diangkat di dalam kedua novel ini menurut saya itu sama, mengenai relasi patriarki yang sangat-sangat masih kental yang diangkat oleh kedua pengarang ini, dan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa relasi patriarki atau patriarkal yang ada itu sangat-sangat merugikan kaum perempuan, dan hal ini tuh masih ada sampai sekarang gitu. Bahkan dalam kasus sekarang, novel ini menurut saya masih relevan karena masih kita temukan dalam masyarakat kita sekarang gitu. Sekian ulasan dan pemaparan saya tentang kedua novel ini, novel Perempuan di Titik Nol dan Cabaukan, mengenai relasi patriarkal dalam tubuh tokoh utama perempuan di dalam dua karya sastra ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.